Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, pernahkah kalian berasa terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas? Apakah pernah terlintas di pikiran kalian bahwa mungkin ada makna yang lebih dalam di balik kebangkitan tersebut? Hari ini, mari kita telusuri bersama rahasia di balik seringnya terbangun setiap jam 3 pagi menurut ajaran Islam. Temukanlah bagaimana waktu-waktu tertentu di malam hari memegang pesan-pesan spiritual yang penting bagi kita sebagai umat muslim. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membahas tentang rahasia sering terbangun setiap jam 3 pagi menurut Islam. 1. Bangun di antara jam 3 sampai 5 pagi adalah tanda untuk melaksanakan sholat tahajud, sebuah ibadah tambahan yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra 79, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hal ini menegaskan keutamaan melaksanakan sholat tahajud sebagai bentuk ibadah yang memperoleh pujian dari Allah Ta'ala. Dalam ibadah tahajud, umat muslim berusaha memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepadanya, serta memohon rahmat dan ampunan-Nya. Dengan melaksanakan sholat tahajud, umat Islam memperoleh berkah dan kebaikan yang besar dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. 2. Kesulitan tidur di jam 9 sampai 12 malam memang merupakan pertanda yang sering terkait dengan stres dan kekhawatiran yang dirasakan seseorang. Dalam mengatasi kondisi ini, sholat hajat menjadi salah satu solusi yang sangat dianjurkan. Sholat hajat merupakan ibadah sunnah yang dilakukan untuk memohon pertolongan dan bantuan Allah dalam menghadapi masalah atau kesulitan yang dihadapi. Dengan melaksanakan sholat hajat, seseorang menegaskan ketergantungan dan kepercayaannya kepada Allah sebagai pemilik segala urusan. Selain itu, membaca Al-Quran juga merupakan langkah yang efektif dalam membawa ketenangan hati dan memperbaiki kualitas tidur. Ayat-ayat suci Al-Quran mengandung kebijaksanaan dan ketenangan yang mampu mengurangi kegelisahan, serta membantu seseorang untuk meraih tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Dengan demikian, kombinasi antara melaksanakan sholat hajat dan membaca Al-Quran dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi stres dan kekhawatiran yang dirasakan. 3. Ketika seseorang bangun di jam 11 malam hingga jam 1 tengah malam, hal ini sering menandakan adanya kekecewaan emosional yang dirasakan. Kondisi ini bisa muncul karena berbagai faktor, seperti tekanan pekerjaan, masalah interpersonal, atau ketidakpastian dalam kehidupan. Di saat-saat seperti ini, sangat penting untuk tetap tenang dan menenangkan diri, agar tidak terjebak dalam lingkaran kecemasan dan kegelisahan yang lebih dalam. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan emosional adalah melalui meditasi, zikir, dan doa. Dengan bermeditasi sambil berzikir, seseorang dapat menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan dalam tubuh. Sedangkan doa dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan dan meminta bantuan serta perlindungan dari Allah Ta'ala. Dengan demikian, dengan mengamalkan meditasi dan doa, seseorang dapat memperoleh keseimbangan emosional yang lebih baik di tengah-tengah situasi yang menantang. 4. Ketika seseorang bangun di antara jam 1 sampai 3 pagi, hal ini sering menandakan adanya kemarahan yang terpendam atau terasa intens, karena pada jam-jam tersebut titik energi terhubung dengan hati. Kemarahan yang tidak diatasi dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan jiwa seseorang. Untuk mengelola kemarahan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti minum air dingin untuk menenangkan sistem saraf dan meredakan panas dalam tubuh, serta sholat tahajud untuk menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan.
Selain itu, penting bagi seseorang untuk menyalurkan emosi dengan baik, baik melalui ekspresi yang sehat, maupun melalui pengungkapan secara verbal atau tulisan, agar tidak menumpuk dan berdampak buruk pada kesehatan jiwa. Dengan demikian, dengan mengelola kemarahan secara efektif dan menyalurkan emosi dengan baik, seseorang dapat menjaga kesehatan jiwa dan keseimbangan emosionalnya di tengah-tengah perasaan yang kuat dan intens. 5. Ketika seseorang bangun di jam 3-5 pagi, hal ini dianggap sebagai pertanda bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan manusia. Waktu ini, menurut kepercayaan Islam, terkait dengan kesedihan dan pertimbangan Allah terhadap hambanya. Oleh karena itu, momen ini dianggap sebagai kesempatan yang berharga untuk mendekatkan diri kepadanya melalui doa dan zikir. Dengan menggunakan waktu ini secara produktif untuk beribadah dan merenungkan kebesaran serta kasih sayang Allah Ta'ala, seseorang dapat memperkuat ikatan spiritualnya dan mendapatkan berkah serta rahmat darinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya dan memperoleh keberkahan dalam hidup kita. 6. Sepertiga malam adalah waktu yang dianggap sangat istimewa, karena pada saat itu rahmat Allah turun dengan sangat baik. Kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah pada waktu ini sangat dianjurkan, karena pada saat inilah pintu-pintu surga terbuka lebar, dan doa-doa dikabulkan dengan lebih mudah. Dengan menjaga ibadah dan zikir pada saat ini, seseorang dapat membawa berkah dan keberkahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk memanfaatkan sepertiga malam ini sebagai waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, beribadah, berdoa, dan bertafakur atas segala nikmatnya. Dengan demikian, kita dapat merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita dan memperoleh berkah serta keberkahan yang melimpah darinya. 7. Bangun di jam 5 hingga 7 pagi seringkali menjadi tanda adanya emosi yang tertahan dalam diri seseorang. Ketika mengalami kondisi ini, merenggangkan otot atau pergi ke toilet dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah kesehatan yang terkait dengan emosi yang tertahan. Aktivitas ini membantu mengurangi ketegangan tubuh dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk meresapi dan meredakan emosi yang mungkin terpendam. Namun penting untuk diingat bahwa tidak dianjurkan untuk tidur kembali setelah sholat subuh, karena dapat mengganggu kesehatan fisik dan juga rezeki seseorang. 8. Tidur setelah sholat subuh adalah perbuatan yang makruh menurut penjelasan para ulama dalam ajaran Islam. Waktu setelah subuh merupakan waktu yang amat baik untuk meraih kebaikan dan rezeki, karena pada saat itu terbuka peluang besar untuk mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, menjaga diri agar tetap aktif setelah sholat subuh adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Dengan tetap beraktivitas setelah sholat subuh, seseorang dapat memanfaatkan momentum yang baik tersebut untuk melakukan amal soleh dan berusaha meraih kesuksesan serta keberkahan dalam segala aspek kehidupan. 9. Larangan tidur di waktu pagi merupakan ajaran yang dipegang oleh beberapa ulama dalam tradisi Islam, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah. Contohnya dalam hadits Ibnu Abi Syaibah, Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi, menegaskan pentingnya memanfaatkan waktu pagi untuk beraktivitas. Larangan ini menunjukkan pemahaman akan nilai pentingnya waktu pagi dalam Islam, di mana waktu tersebut dianggap sebagai periode yang sangat berharga untuk memulai aktivitas dan menunaikan kewajiban agama serta dunia. Dengan memahami larangan ini, umat muslim diingatkan akan urgensi untuk memanfaatkan waktu secara efektif dan produktif, serta menjaga keseimbangan antara istirahat dan produktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, bangun di waktu malam untuk berdoa dan berzikir memiliki keutamaan yang besar dalam ajaran Islam. Doa yang dibaca pada saat bangun malam memiliki keistimewaan yang diakui dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat dan berdoa di waktu malam sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dengan memperbanyak ibadah dan berdoa pada waktu malam, seseorang dapat memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah Ta'ala, meraih keberkahan, dan mendapatkan ampunan serta rahmatnya.
Oleh karena itu, menjadikan waktu malam sebagai momen untuk beribadah dan berdoa merupakan praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam, serta merupakan langkah menuju kesempurnaan spiritual dan kesejahteraan jiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.